Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, sobat keluarga semua, hari ini ada yang spesial ya di Simpang Susun Krukut atau tepatnya di Tol Cijago tahap 3. Dan kali ini luar biasa sekali karena ada kepala BPN yang langsung meninjau ke lokasi di mana Simpang Susun Krukut ya. Pada liputan kami sebelumnya masih ada rumah warga. Dan langsung oleh Kepala BPN ditinjau dan bersama dengan PPK, BUJT, Satgas Fisik dan juga Yuridis yang dibawa oleh Kepala BPN Depok ya. Untuk apa? Dan tentunya semuanya adalah semangat untuk bersinergi membantu semua pihak, baik itu warga dan sejumlah stakeholders yang terkait dengan pembangunan jalan tol Cijago tahap 3 atau tol Cijago seksi 3 ini. Jadi semangat sinergi inilah yang ternyata luar biasa menghadirkan semua pihak untuk bisa bertemu dengan warga di sini, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendengar saja bagaimana proses jalannya peninjauan langsung dari Kepala BPN yang hadir di lokasi tepatnya di Simpang Susun Krukut, dan nanti kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Kepala BPN terkait kondisi yang ada di Tol Cijago tahap 3 ya. Jadi kita dengarkan saja cuplikan tinjauan atau peninjauan dari Kepala BPN berikut ini. Kita nonton vlognya Mas Fajar. Iya, jadi setiap keluhan kan harus kita selesaikan gitu ya. Nah, yang utama sebenarnya komunikasi aja gitu. Itu mungkin ada hal yang memang belum sampai gitu ya ke ibu. Nah, makanya kami yang datang ke sini. Nah, saya ini perkenalkan, nama saya Bu Eri, saya kepala BPN yang baru ya, baru hampir 3 mingguan dilantik. Nah, lalu pengadaan tanah ini kan masa strategis ya, perhatian langsung dari Presiden karena diharapkan kan dengan adanya jalan tol ini bisa membuka akses perekonomian yang lebih lancar bagi masyarakat. Nah, masalah ibu sudah kita pelajari gitu ya. Nah, jadi saya bawa semua tim lengkap, ini PPK-nya ini Pak Eko, lalu dari BUJT-nya Pak Ian, terus PPK yang di lapang nih Pak Agus ya, Pak Agus yang ini. Nah, ini Satgas Fisiknya yang ngukur, Satgas Yuridis nih, koordinator 2 nih dari BPN dengan Pak Samsudin. Nah, dengan tim semua lengkap. Nah, coba kita identifikasi permasalahan. Jadi setelah dipelajari ternyata masalah ibu ini ceritanya gini, rangkaian pelaksanaan pengadaan tanah itu itu ada 4 tahapan ya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, lalu penyerahan hasil. Di perencanaan dan persiapan itu menjadi kewenangannya dari Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai kegiatan strategis ini, lalu dilaksanakan di lapang oleh badan usahanya ya, Badan Usaha Jalan Tol BUJT, dan untuk penyediaan anggaran dari PPK ini. Jadi lengkap nih, dari BUJT-nya ada, dari PPK ada. Nah, ketika sampai di BPN itu sudah di tahap pelaksanaan. Apa sih tahapan pelaksanaan itu? Pertama adalah ketika kita menerima penetapan lokasi, kita membentuk satgas. Ada 2 satgas, Satgas Fisik, Satgas Yuridis. Satgas Fisik itu yang melakukan pengukurannya, Satgas Yuridis yang mengumpulkan berkas yuridis. Nah, setelah itu kemudian turunlah berdua ini, tim ini ya diisi oleh beberapa orang, satu tim ngukur, satu tim ngumpul berkas yuridis. Hasilnya itu dilakukan verifikasi kan, betulkah bidang ini pemiliknya ini. Nanti kalau salah, nah masalah bidang salah bayar jadi masalah baru. Nah, lalu setelah diverifikasi daftar nama dan bidang ini sudah kawin nih, sudah betul, baru kita kirimlah ke appraisal untuk menilai kan bangunan, tanaman beserta benda-benda yang berada di atasnya. Setelah keluar hasil dari appraisal ini, lalu dilanjutkan dengan musyawarah dari besarnya ganti rugi gitu kan. Bentuknya seperti apa, karena besarannya sudah dinilai oleh appraisal. Nah, masalah ibu ini berada di ketika sudah musyawarah bentuk ganti rugi, baru kemudian ada komplain kan terhadap nama pemegang hak. Ternyata sudah ada peralihan kan,
Akhirnya kita mundur lagi nih. Mundur yang harusnya verifikasi di tahap 3 tadi itu setelah turun lapang Satgas Gizi Yuridis, lalu harusnya di musyawarah bentuk, setelah musyawarah bentuk sepakat bentuk ganti rugi, biasanya ada 4 bentuk, kebanyakan milihnya uang gitu kan. Harusnya pada saat sudah di musyawarah bentuk ganti rugi itu validasi lagi untuk siapa setuju nggak setuju, yang nggak setuju ya ada tahapan lain konsinyasi, yang setuju kita kirim lagi ke PPK untuk minta diterbitkan surat perintah pembayaran gitu ya. Dan nanti dari PPK itu baru minta anggarannya ke ada lagi Elman untuk disiapkan anggarannya. Selesai kan? Harusnya nih. Jadi tahap masalah ibu tuh padahal tinggal di ujung, sudah tinggal musyawarah bentuk ganti rugi, validasi lagi baru ke PPK untuk minta dibayar. Nah, karena masih ada verifikasi lagi, ternyata sudah ada peralihan langsung harus diverifikasi pemegang hak, mundur lagi di langkah diverifikasi. Nah, itu sudah kita lakukan, lalu kita kirim lagi ke appraisal untuk dilakukan penyesuaian nama. Appraisal itu dari pihak BPN atau dari punya pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPN untuk melakukan penilaian supaya memang itu perintah undang-undang gitu ya, bahwa bukan kita yang menilai tanah bangunan, tapi ada pihak ketiga yang independen yang memang dia fungsinya itu untuk melakukan pekerjaan penilaian. Nah, jadi permasalahan ibu ini sudah kita verifikasi, kita kirim minta ke appraisal untuk di revisi lagi namanya. Lalu nanti setelah itu baru kita validasi lanjut ke PPK untuk surat perintah bayar. Nah, di operasinya belum dibalikin ke kami, Bu. Tapi kami kemarin sudah berkoordinasi ya dengan Pak PPK dan dari BJT hari Senin besok ya. Hari Senin besok mereka akan kirim ke kami hasil koreksi verifikasi nama ibu. Pihak appraisal itu. Iya, yang independen itu. Iya, yang independen. Nah, Senin mereka akan kirim, paling 1-2 hari kita lakukan validasi. Minggu itu juga kita akan kirim ke PPK untuk minta diterbitkan surat perintah pembayaran. Dari PPK nanti dilanjutkan ke Elman untuk minta uang itu ya. Untuk itu biasanya berapa lama Bu prosesnya? Pak Eko silakan ya, dijawab. kalau terkait Elman memang paling lama itu biasanya 1 bulan Bu. Ya mudah-mudahan dengan dorongan teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa cepat Bu. Mungkin ya kita sih berharap memang itu bisa cepat ya, tapi karena memang BPN, PU, Elman ini instansi yang berbeda, intinya bahwa kita berupaya untuk segera cepat pencairan lah, tapi kewenangan pencairan tetap di Elman, tapi tetap kita akan berusaha untuk segera memproses pencairan ibu gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau memang mulus lah di September itu kita sudah bisa proses pembayaran. Mudah-mudahan lah. Bisa sekarang giliran saya. Iya, boleh. Oh, Ibu udah rapi nih ya. Iya. Semuanya sih saya udah jelas seperti Ibu runtutin tadi ya. Sebenarnya ini ada pertanyaan yang paling mengganggu saya. Sebenarnya siapa sih yang paling berwenang untuk merevisi nama? Apa pihak kelurahan atau pihak BPN? Itu pihak BPN ya. BPN. Iya, Ya, silakan Ibu dulu. Jadi itu tugasnya Satgas B itu, Satgas Yuridis. Ketika turun lapang, makanya dilakukan identifikasi dan inventarisasi gitu ya. Nah, ternyata harusnya sudah di tahap verifikasi, komplain ibu di musyawarah gitu loh. Jadi sudah terlewati sebenarnya itu. Akhirnya kita mundur lagi ke tahap verifikasi ulang. Nah, hasil itu yang kita kirim ke appraisal di bulan Maret kalau nggak salah, saya lihat suratnya sampai sekarang memang belum dijawab oleh appraisal. Hampir berapa bulan ya, April apa Maret tuh kita kirim ke, kalau nggak salah Juli Bu. Juli Udah 1 bulan gitu ya. Oh udah sebulan ke appraisal Juli ya. Nah itu yang belum dijawab. Memang nanti kita akan bersama-sama dengan Ini pihak appraisalnya tidak hadir ya? Iya, nggak hadir. Tapi sudah dihubungi ya, sudah siap, mereka akan Senin kirim gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan kesalahan kita juga. Iya. Waktu tahun 2000, ini runtutan kejadian saya ya. Tahun 2010 saya membeli rumah ini memang sudah dalam zona merah ya, maksudnya udah terkena imbas tol gitu, nggak bisa dibalik nama. Nah, itu saya langsung menghubungi itu, sebagaimana saya selayaknya membeli, saya mengikuti proses, saya mau balik nama, saya mau punya sertifikat, tapi nggak bisa.
Terus kelurahan juga apa ya, Bu nggak bisa gini. Oke, ada kok beberapa yang kasus sama ibu emang nggak bisa balik nama. Berarti kesalahan bukan di saya sudah mau mengikuti prosedur untuk balik nama. Nah, kejadiannya kita nggak tahu nih, ternyata pas setelah kayak begini diperlukan ganti nama bla 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 gitu kan ya. Kita ikuti lagi prosesnya gitu, karena saya juga awam nggak ngerti. Saya nanya bolak balik ke kelurahan, ini gimana pak gitu kan, bolak balik ke kelurahan, Bu harus ganti nama gini lagi diproses Bu pergantian nama. Jadi saya mikirnya oh yang menggantikan pihak kelurahan ya Tapi kan. ternyata sampai sekarang kan juga nggak Nah, direvisi yang saya masalah nama bingung, kan. saya Makanya kita terkatung-katung begini nggak bisa. akhirnya saya memberanikan diri untuk ke BPN, menanya langsung dengan Bapak Samsudin, ya kan, diapresiasi sama beliau, dibantu sama beliau. Pak, ini gimana? Pertama belum ada berkas saya. Yang kedua saya balik udah ada Bu, tapi masih kita mau revisi. Loh, saya langsung mikir, berarti yang merevisi itu kelurahan atau BPN? Kalau memang tidak direvisi di kelurahan, kenapa bisa lama ke BPN? Sedangkan kita udah lengkap nih ngasih ke dari sejak apresial keluar itu tahun 2020 bulan Agustus. Sejak itu kita udah ngeluarin semua berkas yang udah memang yang sudah diperlukan kita itu diserahkan ke kelurahan. diserahkan ke kelurahan pun udah nyerahin. Nggak sampai seminggu Bu, orang dia bilang, ayo kalau yang mau cepet ya aduh ya udah kita udah siap semua gitu. Kelurahan ke BPN kapan Pak Samsudin? Nggak lama Bu. Udah lama ini ke kelurahan. Bukan, dari Mas setelah kelurahan dari tahun apresial itu kan turun tahun 2020 bulan Agustus ya Pak. Itu sejak ya kurang lebih lah nggak sampai sebulan kita udah langsung menyerahkan berkas itu ke kelurahan. Nah, kelurahan itu bilang kita lagi mau revisi dulu nih gitu. Nama ibu kan bla 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 yang seperti tadi udah teruntut itu ya. Tapi kan ternyata pihak kelurahan baru menyerahkan itu yang saya ke Bapak itu bulan Juli. Iya, tahun 2021. jadi hampir setahun. Lama banget tahun. Iya. Makanya kita jadi Kita mikir ya itu pas ibu datang. kalau Bapak Samsudin sih sangat membantu, Bu. Kita kan berdasarkan kelurahan Ibu, gitu kan. Kita kan berdasarkan kalau emang berkas yang masuk dari kelurahan ya kita urus, gitu kan. Ini nah inilah kembali ke komunikasi ya. Ternyata hampir setahun belum sampai ke kita. Belum sampai. Oke. Kalau kayak saya pribadi Pak Slamet itu emang waktu penyerahan berkas ke kelurahan saya serahkan, cuman pihak dari kelurahan ini nama Pak Slamet ini masih masih nama yang pertama. Nah ini harus pakai notaris ya kan, Ya, kata pakai notaris. Harus Nah ganti nama kalau lah. kalau Pak Slamet nggak melalui pakai notaris, Pak Slamet bila menantar transaksi rekening masuk ke orang pertama. Iya. Nah, saya terhubung dari udah namanya Pak udah awam ya, Pak. udah Kita namanya nggak ngerti duit lah ya kan? Heeh. Udah namanya duit waktu kita beli sekian, tahu-tahu kena tol sekian masuk ke rekening yang orang pertama. Kan juga saya kayaknya juga nggak enak. Ya, kita ngikutin orang kelurahan lah. Direvisi sama kelurahan. Katanya direvisi, ternyata sampai undangan saya sampai sekarang yang resmi pun Masih nama tetap yang dulu. masih Slamet Riyadi, seharusnya Yudi Slamet. Kalau emang dibetulin berarti kan Slamet Riyadi aja, nggak ada Yudi Slamet gitu loh. Ternyata belum Belum ininya juga iya. gitu. Kalau seandainya saya itu akan memojokkan orang bisa aja, cuman nggak usah lah itu. Cari Yang solusi aja ya. Iya, yang penting jangan cari salah-salah. nggak usah lah Bu, saya nggak perlu itu, Jadi nggak ya. terlalu panjang. Yang penting hak saya, rumah saya karena udah goyang semua mau ambruk, daripada antar makan korban, saya minta dibayar. Begitu aja Bu. Iya, Suruh kita pindah sih- setelah dibayar, kasih waktu seminggu, siap Jangan. saya. Oh, Siap. jangan Pak seminggu. Saya pribadi saya siap. Kita cari Karena daripada saya tanah kan kerubuan, nggak bisa ya Bu ya kan? seminggu. ya itu masing-masing Pak Eti karena ini rumahnya kokoh. Kalau rumah saya ibu sendiri tahu, bapak sendiri tahu emang. Iya, kita juga nggak mau lah Itu. Pak, mau menghalangi para pekerja. Kayak kemarin juga kita kayak gimana ya? Pak maaf ya Pak, ini jangan kesini dulu. Ada anak kecil, ada segala macam, barang-barang berat, beko dan segala macam. Anak saya selawar seliur gitu. Sebenarnya kan di mana-mana ya, kalau proyek itu kan harus diisolasi tempatnya kan, ya kan? Harus nggak boleh ada pihak lain masuk gitu ya, kecuali para pekerja gitu. Ini ada anak kecil juga cuek, ada siapa? Ini bahkan udah masih mending ya. Kemarin itu masih berupa tanah-tanah ya kayak gitu tuh.
sampai saya nggak bisa jalan gitu kan. Mau lewat pun susah. Hujan, udah kayak kita mau off road gitu ya Allah ibu, ini kita juga nggak ngerti mau gimana. Emosi jiwa gitu. Aduh, Banget, Bu, luar biasa. banget. Makanya Ya, ini ya Canata kan baru kemarin ini, mohon baru Bapak kemarin. Ibu yang terhormat supaya kita gendang pindah, kita biar nggak menghirup debu, nggak kena becek. Jadi saya sendiri sangat-sangat terganggu, sangat-sangat terganggu, Bu. Iya Bu Eti, Pak Slamet, makanya tugas kita ke sini coba kita urai komunikasi di mana yang terhambat gitu kan. Iya Ternyata Bu, memang makasih banyak. data untuk verifikasi itu sampai setahun baru nyampe ke kita gitu. Nah, itulah Itu Bu. poinnya. Agustus tahun kemarin nyampe ke kita baru bulan Juli Nah, gitu itulah, ya. Ininya 2021 lagi. gitu. Nah, oleh sebab itu, nah ini kita coba untuk lebih mempercepat gitu, karena ini sudah dijanjikan Senin sudah verifikasi keluar dari Pfizer. Tinggal nanti tunggu lagi dari Elman terkait dengan ini ya Pak, verifikasi juga di Elman ya untuk penyediaan, untuk siap, untuk setuju dibayarnya gitu ya, gitu. Nah, tadi makanya saya nggak mau sendiri karena Iya, Bu. semua kita ada tugas masing-masing. Jadi kalau uang silakan nanti PPK sendiri yang tadi memberi ini ke Ibu bahwa ada satu tahapan lagi prosesnya harus ke Elman untuk penyediaan anggarannya gitu. Ini maksudnya ada ini nggak, maksudnya gimana ya, kepastian nggak itu kalau misalnya dari Elman itu cuma 1 bulan atau gimana gitu, karena kan ya Pak Eko, selama ini kan silakan. bekerjanya pasti masih aktif nih tiap hari ini. Ya intinya bahwa kita juga kan karena memang pekerjaan fisik ini segera masuk ya, kita akan juga mendorong Elman karena memang sudah ada kegiatan fisik, mudah-mudahan Iya. bisa cepat lah itunya. Tapi secara instansi kan memang ini beda-beda, kita tidak bisa menekan mereka, tapi intinya kita berusaha supaya ini bisa cepat cair lah gitu. Kita akan usahakan biar cepat bisa cair nantinya setelah proses dianggap sudah divalidasi oleh BPN, dianggap berkas sudah lengkap, baru kita proses ke Elman. Ini tadi maaf ada kepala apa PU juga apa gimana? Badan usaha jalan tol ya, yang Ini punya Pak, saya proyek mau ini. minta ini Pak, dengan hormat gitu ya. Bisa nggak Pak? Maksudnya kita nih yang ya terutama yang ini jangan di area ini dulu Pak, karena ada anak kecil, masih ada kita juga gitu. Jalan juga susah, abu dan segala macam, bising dan segala macam ya. Paling area radius 1 kilo lah gitulah Pak. Saya mohonnya gitu aja sih Pak, sebelum kita dibayar gitu. Mungkin kalau 1 kilo kejauhan Ibu sana Bu. Iya betul, kawan. Paling enggak mungkin maksud saya nanti kita lokalisasi aja deh Ibu, Iya ya. benar. Supaya enggak terganggu nanti. Juga kita juga jangan nggak kayak orang apa gitu Pak, tiba-tiba Pak maaf Pak jangan di sini ya, kita juga nggak bisa itu pekerja, dia juga kan disuruh gitu Iya, Pak. iya, iya. Ya, kita boleh cuma nanti. mohon itu aja Pak, Baik. karena kan ya Nggak ada mohon dibayar. anak-anak gitu. Itu aja sih Pak. Ya kita juga sebenarnya nggak begitu juga karena nggak bakal menghambat deh para pekerja gitu. Cuman kan areanya kita juga tahu lah Bapak udah berhak atas tanah ini karena sudah dibayar gitu kan. Cuman kita nih gitu masih ada. Paling kan nanti ada jaraknya lah Bu ya. Nanti kita Iya makasih ya Pak. kita kasih batas lah nanti. Iya Pak, makasih banyak. Ya itu aja sih yang saya mau sampaikan Bu gitu. Siap. Pokoknya siap dibayar, siap pindah. Nanti Pak Samsudin minta nomornya Bu Eti gitu. Jadi baru aja langsung. Saya sudah punya nomor Bapak. Tapi Bapak punya nggak nomornya Bu Eti? Saya belum pernah, saya mau langsung aja. Ayo mau datang. Daripada ya gitu. Jadi maksudnya Nanti saya hubungin. Nah, jadi Hubungi, gini, Bu, ya? biar komunikasi langsung sama kita gitu Bisa, kan. iya. Nah, Iya tadi nggak melalui siapa-siapa. Ya, Ya. iya. Berkasnya ada Bu nomor. Oke. Iya. Ada Bu berkas. di berkas. Nanti berkasnya hilang, enggak. Oke, Iya. itu mungkin ya dari kami. Makasih Bu Kalau Eri. masih ada lagi yang disampaikan, Pak Eko, Pak Ian, Pak Yudi, Pak Samsudin. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti ini kita tinggal menunggu proses selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan Makasih banyak. lancar Berkenan gitu hadir ya. ke lapangan. Kalau Alhamdulillah. ada apa-apa bisa komunikasi lewat Pak Samsudin gitu kan nanti. Jadi info itu kan kalau nggak dijawab kan jadinya ini ya, namanya komunikasi mandek akhirnya jadi kemana-mana kan gitu. Mungkin itu ya, Bu Eti, Pak Slamet. Iya Bu, Ian, sama-sama Selamet. Bu. Ya kami Kalau mohon sudah- maaf bila mana ngomongan saya terlalu keras, terlalu merepotkan Ibu. Nggak masalah Pak, tugas kita memang dimarahin orang gitu ya. Kalau lambat kerjanya. Oh iya, minta itu juga Pak, berapa lama sih sejak kita dibayarkan itu batas waktu untuk pengosongan rumah gitu?
Siapa yang bisa Ya menjawab? sebenarnya sih kita minta segera Bu, karena memang kondisi fisiknya Benar, tahu itu. sedang bekerja Cuman lah. kan emang kita nggak bisa Sebulan, tuh 2 secepat, bulan gitu. ada Ya. kepastian, ada. Ya kalau yang terakhir kemarin sih saya minta 2 minggu harus segera kosong, karena memang pekerjaan ini kan nggak bisa ditunda juga gitu Bu. Ya makanya nanti komunikasi aja seperti yang Ibu Eri bilang, bahwa kadang-kadang kalau komunikasi nggak jalan nanti akhirnya ya nanti bahkan kita juga nggak mungkin dalam 2 minggu bisa dapat tanah gitu. ya Cuma ya itu ya harapan ya mungkin nanti gitu, Bang. kita sambil komunikasi kalau memang sudah dibayar, tapi intinya bahwa kita minta segera Ibu untuk segera mengosongkan lahan, karena memang kondisi pekerjaan di sini kan yang Ibu bilang tadi udah nggak nyaman sebenarnya kan, karena Ya, ada kerjaan. kalau Nah itu kemarin kan yang lain mungkin masih bisa ya 3 karena bulan belum atau 4 bulan, ya karena belum ada pekerjaan. ya, gitu. Tapi kan kalau tiba-tiba kita 2 minggu, sebenarnya sih kita udah nyari-nyari waktu itu Pak. Iya. Cuman terkait karena lama dihambat, jadi ya udah pada lepas lagi gitu. Kalau kami sudah dapat lahan Pak, Iya. cuman yang bersangkutan yang punya lahan, saya minta tempo sepahit-pahitnya 2 bulan, Iya. kagak mau. Jadi akhirnya masuk, lepas. nah, ya belum. Saya dapat info dari Pak Agus, katanya untuk sepahit-pahitnya paling tidak 2 bulan Pak. Cuman saya koordinasi sama yang bersangkutan yang punya lahan, katanya nggak sabar. Saya sangat perlu Pak, katanya. Gitu, sampai sekarang juga belum ada perjawaban. Bila mana ntar saya itu dibayar ya, makanya saya jamin 1 minggu saya pindah. Ya, baik Pak. Ya mudah-mudahan bisa cepat lah Pak. Ya, gitu, Pak. Kan itu tadi Pak Agus bilang kan sepahit-pahitnya ya kan gitu. Iya, Mudah-mudahan sih betul. bisa cepat gitu. Betul Pak, Ya. makasih ya. Ya. Boleh ambil foto dulu ya dari posisi gini aja dari jauh ya. Demikianlah hasil kunjungan langsung dari Kepala BPN Kota Depok, Ibu Eri Juliani Pasore, SHMSI, langsung di lokasi Tol Cijago tahap 3 bersama warga. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.